Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini yang sangat cerah. Kita sedang berada di dataran tinggi di salah satu desa di Kecamatan Cimanggung, tepatnya di Desa Pasir Nanjung. Eh, Sambil menghirup udara segar dan melihat tanaman-tanaman yang begitu hijau di sini sangat jarang kita temui di daerah bawah. Di sebelah saya sekarang sudah hadir narasumber kita, Bapak Juni Sujatika Esos. Beliau adalah sekretaris Kecamatan Cimanggung, juga sebagai pembina TPUKS Kecamatan Cimanggung. Oke, untuk kesempatan kali ini Pak, kita live Instagram di Saukur Channel, juga nanti kita akan upload di YouTube. Untuk tema kali ini kita akan sedikit berbeda Pak. Kita akan membahas tentang kenakalan remaja di sudut pandang yang lain gitu Pak. Karena memang kan pada dewasa ini remaja itu cenderung pada zaman sekarang, zaman globalisasi, media yang memang media sosial. Oke, karena kita suasana di dataran tinggi, kita ngobrol santai aja Pak. Kenakalan remaja memang pada saat ini mungkin sangat mudah dideteksi Pak, karena memang remaja saat ini sering memainkan media sosial Pak. Jadi akan tetapi pengaruh media sosial pada remaja sangat berpengaruh Pak. Mungkin kita akan ngobrol, berbicara dari sudut pandang tentang kenakalan remaja pada saat ini. Mungkin akan berbeda kenakalan remaja pada saat masa Bapak, juga masa saya Pak ya. Dulu memang belum banyak gadget yang muncul gitu. Menurut Bapak, kenakalan remaja itu secara definitif itu apa Pak? Baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya apresiasi dulu kepada teman-teman Karang Taruna yang dimotori oleh Kang Fadlan, Kang Apet, dan teman-teman yang lain di masa AKB ini, adaptasi kebiasaan baru, masih bisa menyempatkan diri untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Saya apresiasi sekali. Dan untuk teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Kang Apet. Saya adalah sudah dipercaya jadi sekretaris Kecamatan Cimanggung sudah 4 tahun, dan pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan kenakalan remaja. Kalau berbicara tentang kenakalan remaja, bisa didefinisikan adalah tentu saja sesuatu yang dilaksanakan oleh remaja, bukan kelompok usia lain. Remaja kemudian melaksanakan aktivitas yang melanggar norma, aturan, dan hukum yang berlaku. Jadi berbicara tentang kenakalan adalah sesuatu yang dipandang oleh kita sebagai sesuatu yang negatif. Tapi kegiatannya itu ditambah kegiatan itu mempengaruhi atau mengganggu pihak lain. Jadi misalnya kalau kenakalannya seseorang remaja misalnya di hutan terus nakal, ya tidak bermasalah kan, karena tidak berhubungan dengan komunitas lain. Sehingga secara singkat didefinisikan kenakalan adalah kenakalan remaja tentu saja segala perbuatan yang atau kumpulan perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku sehingga mengganggu tata kehidupan atau kehidupan kelompok lain. Barangkali singkatnya seperti itulah. Jadi saya tentu saja dengan definisi itu saya harapkan nanti remaja kita ini dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tadi norma hukum, norma agama, ataupun norma aturan-aturan lain yang berlaku di masyarakat. Ya. Barangkali gitulah singkatnya dari saya. Gitu. Oke Mas, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kebetulan kita live Instagram itu sebelum ada launching Posyandu Remaja Pak, kebetulan. Dan alhamdulillah kita sapa dulu di belakang kamera
banyak remaja yang sudah Iya. bersiap. Kameranya bisa di siap, bisa diputar sedikit tak? Biar penonton juga lihat. Sini juga banyak remaja-remaja yang sudah ikut serta dan membuat saya semakin tegang gitu maksudnya. Tegang dan terharu. Oke, nanti mungkin setelah acara talk show ini nanti kita juga akan mengikuti acara launching Posyandu Remaja. Salah satu kegiatan memang dari Remaja Peduli Gizi, tindak lanjut dari dulu kegiatan SKAR di SMA Pak. Iya. Oke, untuk kan tadi udah Pak secara definitif kan udah dijelaskan Ya lah kita seperti itu. kenakalan remaja itu seperti apa. Iya. Terus menurut Bapak untuk zaman sekarang yang dikatakan kenakalan remaja itu faktor penyebabnya apa Pak? Baik, kalau faktor penyebab, kalau menurut saya penyebabnya itu tidak tunggal, artinya tidak hanya satu penyebab remaja menjadi nakal dan tidak dalam kurun waktu yang singkat. Jadi seorang remaja menjadi nakal itu melalui berbagai pengaruh, kemudian terpengaruh itu dan dalam waktu yang panjang gitu, tidak tiba-tiba seseorang remaja menjadi nakal. Banyak yang mempengaruhi seorang remaja melakukan tindakan yang masuk kepada kategori kenakalan remaja. Dan kalau tadi penyebab ya, menanyakan penyebabnya. Kalau berbicara tentang penyebab, ada beberapa hal yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Di antaranya dari beberapa literatur yang saya pelajari dan dari latar belakang saya, pendidikan saya di STKS Bandung, sehingga ada beberapa referensi yang bisa saya pelajari berkaitan dengan kenapa seorang remaja menjadi nakal gitu. Pertama, faktor yang paling utama adalah keluarga. Jadi di keluarga, terutama kalau dari BKKBN ada 8 fungsi keluarga. Jadi 8 fungsi keluarga itu tidak berfungsi dengan baik terhadap remaja atau keluarga yang mempunyai remaja. Kan ada fungsi agama, manakala keluarga tidak atau kurang ataupun tidak memberikan perhatian terhadap agama keluarganya, termasuk mungkin anaknya atau remaja yang ada di keluarga itu, ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu nakal. Kemudian faktor lainnya, faktor sosialisasi dan pendidikan, itu pun jadi penyebab juga. Jadi kalau berbicara tentang sosialisasi, kan bisa saja sosialisasi, kan remaja bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Kalau bergaulnya dengan teman-teman yang positif, alhamdulillah. Tapi kadang remaja kita kalau tidak mempunyai filter, bergaul dengan yang kurang bagus, misalnya gabung dengan geng motor, gabung dengan kelompok-kelompok yang kurang baik, itu bisa mempengaruhi remaja menjadi nakal dari faktor sosialisasi dan pendidikan. Kemudian kasih sayang, kurang kasih sayang gitu. Jadi mudah-mudahan kalau remaja di sini semuanya penuh kasih sayang, sehingga tidak nakal. Kasih sayangnya kan kasih sayangnya positif, maksudnya dari orang tua, dari kakak setingkat di atasnya, dari kakak-kakaknya gitu. Jadi kasih sayang itu bisa dirasakan oleh remaja sehingga mendapatkan sesuatu yang mungkin menjadi positif untuk remaja yang bersangkutan. Kemudian juga faktor ekonomi, mungkin ekonomi di keluarga, fungsi satu keluarga ada salah satu fungsinya fungsi ekonomi. Apabila misalnya remaja tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya, tapi tidak semuanya, ini pun dipengaruhi oleh pihak yang lainnya. Ekonominya bisa terpenuhi tapi tetap nakal misalnya, kan ada faktor lain. Tapi kadang-kadang kekurangan ekonomi juga bisa menyebabkan seorang remaja bisa nakal. Jadi efek-efeknya seperti domino efek lah, efek domino gitu. Jadi misalnya tidak bisa ekonomi, kemudian bergaul kurang baik, kemudian misalnya bisa saja melakukan pencurian yang dilakukan oleh remaja karena untuk memenuhi kebutuhannya, itu kan bisa dikategorikan sebagai nakal. Kemudian juga fungsi lainnya, fungsi pembinaan lingkungan gitu. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada di kita ini oleh remaja juga dirasakan, misalnya kalau tidak nyaman untuk remaja akan bisa juga menjadikan penyebab. Kemudian juga hal lainnya terkait dengan fungsi keluarga,
sosial ekonomi tadi sudah, kemudian kasih sayang, agama, pendidikan, pembinaan lingkungan, itu bisa menjadi penyebab. Dan juga mungkin faktor apa ya, kalau Kang Apet tahu sekarang itu misalnya remaja gini, remaja merasa tersinggung dengan keadaan yang ada, misalnya tidak terperhatikan, atau misalnya berurusan dengan kelompok lain, bisa saja berurusan dengan hukum misalnya, kemudian tidak mendapatkan keadilan, malahan jadi kompensasi, remaja itu terus menjadi nakal. Banyak sekali penyebabnya, diantaranya itulah. Jadi tadi adalah faktor keluarga, kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan tadi yang masih ada terkaitannya dengan faktor keluarga. Kalau di lingkungan tadi bisa aja ya bergaul dengan teman-teman yang kurang baik. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian pilih-pilih pergaulan gitu. Maksudnya bergaul itu dengan kelompok yang dipandang bisa memberikan dampak positif terhadap kita. Jadi tidak sembarangan gitu pilih-pilih. Dan ini pun perlu panduan orang tuanya. Orang tua pun harus mengawasi gitu. Jangan orang tua melepaskan dengan siapa saja. Kalau sekarang kan kita bisa melihat, punten ya saya sampaikan, bisa saja gitu seorang remaja putri bergaul dengan remaja putri, dekat di kamar berdua dengan temannya. Ini jangan dibiarkan. Kalau zaman sekarang kan bisa saja, punten ya, remaja putri menyukai remaja putri, kan bisa saja. Jadi terus juga remaja putra dengan remaja putra, jangan dibiarkan kalau bergaul terus, dekat terus, sehingga nanti bisa diduga, punten ya, bisa terjadi laki-laki menyukai laki-laki. Ini pun harus, jadi faktor siapapun itu yang memberikan perhatian terhadap remaja harus tetap care terhadap remaja itu. Jadi ulah dibiarkan kalau sesuatu dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal gitu. Kalau bergaul biasa mah ya berteman di sekolah biasa ya, tapi ini sudah sekamar bareng, kemana-mana bareng, itu kan patut menjadi kecurigaan bagi kita seorang remaja menjadi nakal. Kemudian tadi keluarga, tadi yang kedua lingkungan, kemudian bisa faktor-faktor lainnya. Faktor lainnya ya banyak yang bisa mempengaruhi seorang remaja menjadi nakal. Di antaranya tadi juga telah disebutkan faktor pergaulan, karena gini, kalau seorang remaja, maaf ya, nanti tadi kembali ke bergaul, memilih bergaul, kan ada suatu yang bisa dianalogikan atau di perumpamaan. Misalnya seperti kita bergaul dengan tukang parfum, kan bisa kita terbawa wanginya gitu ya. Terus kita kalau bergaul dengan misalnya pencopet, ya kita bisa dipandang sebagai teman pencopet. Artinya jadi kita harus memilah-milah siapa yang dipandang sebagai sesuatu yang memang memberikan dampak positif terhadap kita. Barangkali itulah sepertinya mah yang saya pahami, yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kenapa seorang remaja menjadi nakal. Bukan remaja di sini baik-baik. Insya Allah sangat jelas dan rinci sekali ya adik-adik semua, teman-teman. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, yang bawa HP boleh di follow dulu IG-nya. Saya ukur channel, promosi dikit. Iya. Karena kita kekurangan follower. Terus tambah juga IG saya juga dipromosikan, IG saya Juni Sujatnika. Nah, saya APT Rastogi. Nanti kalau yang lain boleh minta sendirilah. Boleh sekarang bulan Juli tapi tetap Juni Sujatnika. Siap. Iya. Kalau mau sekalian buka IG, langsung buka Instagram, langsung nonton live IG-nya. Iya, biar yang ramai. punya kuota. Nanti bisa ada sisi tanya jawab juga di live IG-nya. Atau kita langsung sekarang bisa langsung ya. Dan memang malu-malu nanya. pada saat ini suasana sangat beda Pak dengan talkshow minggu kemarin, karena lebih bagus. dilakukan ditonton secara langsung gitu. Selain di virtual juga secara langsung ditonton oleh remaja-remaja yang ada di Pasir Nanjung. Iya. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya mungkin media sosial Pak, mungkin ngaruh Pak ya untuk salah satu faktor penyebab kenakalan remaja itu dari media sosial. Sekarang kan memang banyak kasus-kasus bullying di media sosial, sehingga memang pelariannya menuju yang tidak benar gitu Pak. Betul. Menurut Bapak gimana? Iya. Media sosial, peran media sosial saat ini. Ya kalau berbicara tentang media sosial, yang sekarang sudah siapapun mempunyai media sosial, akun media sosial maksud saja di Facebook, Instagram, Pet dan lain sebagainya,
ini juga bisa menjadi salah satu penyebab mengapa remaja bisa menjadi nakal. Kenapa? Beberapa contoh kasus, para remaja sekalian bisa lihat, bisa buka-buka di berita media sosial ataupun di media online lainnya atau di media elektronik, media non elektronik juga sudah ada. Ada misalnya seorang remaja berkenalan melalui akun Facebook misalnya. Ternyata setelah ketemu, karena memang sudah modus misalnya, ternyata menipu misalnya, atau bahkan punten melakukan pelecehan seksual misalnya. Jadi peran media sosial kalau tidak kita bijaksana melakukan aktivitas di media sosial, itu menjadikan suatu media bisa mempengaruhi seseorang remaja ataupun tidak remaja pun bisa terpengaruhi karena ada media sosial begitu. Misalnya juga sekarang kita ini sekalian saja dengan termasuk remaja-remaja yang media sosial ya, aktif di media sosial. Karena sekarang itu di Tenggarai atau diduga ada beberapa unsur, apakah itu masih anak-anak ataupun remaja ataupun bahkan orang tua, mungkin juga ibu-ibu sekalian, ibu-ibu adek gitu. Kalau di rumahnya saya aja amatif gitu. Kadang-kadang ngagoreng lauk jadi tutung karena main media sosial misalnya gitu. Jadi bijaksanalah dalam mengelola media sosial masing-masing. Jangan sampai media sosial itu memberikan dampak buruk terhadap aktivitas kita sehari-hari atau bahkan merubah karakter kita sehari-hari gitu. Sehingga jadikan media sosial dengan bijaksana. Jadi jangan sampai nanti kan sekarang sering berkembang ada berita yang misalnya hoax belum dicek dan recheck kemudian di-share sehingga masyarakat menjadi tambah resah. Media sosial tidak membawa dampak positif terhadap kita, tetapi justru malah ada dampak negatifnya. Sehingga kalau digarisbawahi bahwa media sosial berpengaruh terhadap kenakalan, kalau kita rinci, kalau kita analisis, itu memang ada dampak dari media sosial terhadap kenakalan remaja. Jadi saya himbau nih adik-adik yang ada di sini ataupun yang sedang menonton live Instagram Saukur Channel, ya mudah-mudahan dikelola dengan baik. Jadi saya ingatkan kembali, kelola dengan baik media sosial. Jadi sekarang ini kan begini, ada guyonan. Sekarang ini kehidupan itu terpengaruh oleh untuk laki-laki nih, tahta, harta, wanita, dan kuota. Iya kan? Kalau tidak ada kuota sok uring-uringan, saya juga tidak ada kuota nih uring-uringan. Tambah colokan untuk apa? Untuk changer, untuk ngecas gitu ya. Itu kebutuhan kita sekarang mah. Kalau kita tidak ada colokan untuk ngecas, ya kita uring-uringan. Tidak ada kuota, orang uring-uringan. Jadi belanja dulu itu belanja, kalau untuk laki-laki belanja rokok itu tinggi. Sekarang ini lebih tinggi lagi belanja kuota. Karena oleh semua orang membeli kuota. Anak kecil juga membeli kuota. Umur anak-anak yang masih baru bisa media sosial atau baru bisa memainkan HP butuh kuota. Sehingga tampaknya memang ini perlu pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan ini. Nanti mungkin dibahas oleh narasumber yang akan datang berkaitan dengan media sosial. Cuma saya titip kepada remaja sekalian, jadikan media sosial itu sesuatu yang memang bermanfaat bagi kita. Jangan justru memberikan masalah bagi kita. Jadi kalau ada yang kenalan di Facebook, dicek dulu ya, dicek dulu siapa ini, orangnya gimana. Kalau sudah ada gejala-gejala mengarah ke punten ya, mengarah ke seks misalnya, itu batasi atau di cut aja, diputus, jangan berkelanjutan. Itu barangkali ya kesimpulan besarnya adalah ada beberapa pengaruh dari media sosial terhadap kenakalan remaja. Oke Pak, balik lagi mungkin ke tadi pembahasan yang awal. Salah satu penyebab kenakalan remaja itu adalah faktor orang tua. Ada. Apalagi keluarga. Saya banyak menemukan kasus Pak di daerah saya, terutama karena daerah perusahaan, daerah industri, daerah pabrik, yang orang tuanya notabene ada karyawan dari pagi sampai sore, mungkin bergantian, orang ibunya sore masuk pagi, bapaknya masuk siang. Jadi untuk perhatian ke anak sendiri itu memang agak kurang Pak. Jadi memang membuat si remaja itu atau anak tersebut
memilih bergaul di luar dan salah pergaulan. Betul. Nah, di saat memang peran orang tua yang memang kurang aktif di rumah, menurut Bapak bagaimana untuk remaja-remaja yang teman sebayanya, sebagai teman sebayanya, jadi bisa apa ya sebenarnya peran teman sebayanya untuk Teman sebaya. teman-teman yang terindikasi misalkan misalkan broken home atau memang yang kurang perhatian karena orang tuanya pekerja gitu Pak. Betul. Memang kalau di keluarga, kembali lagi tadi ke keluarga, 8 fungsi keluarga kalau berfungsi dengan baik kan kita memandang bahwa akan terbentuk remaja yang tidak nakal lah, remaja yang baik-baik ya, yang berprestasi dan lain sebagainya. Kalau terdapat kegiatan yang seperti tadi Kang Apet sampaikan bahwa ada keluarga yang bekerja, orang tuanya, bapaknya kerja, ibunya kerja, remajanya diasuh dari kecil misalnya ya, terus diasuh oleh neneknya misalnya, atau diasuh oleh keluarganya, atau bahkan diasuh oleh misalnya tetangganya, bisa saja kan. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang salah berkaitan dengan pola asuh anak. Dan ini menjadi pokok permasalahan di kita. Anak itu dibesarkan tidak oleh orang tuanya. Bisa mengambil contoh di ketika keluarga ini misalnya diasuh oleh seorang pembantu anaknya, taruh kata aja contoh seperti itu, justru anak itu lebih dekat kepada pembantunya daripada ke ibunya. Dan sebaik-baiknya pengasuhan, pola asuh adalah ibu bapak terhadap anaknya kalau menurut saya, tidak diasuh oleh orang lain. Apalagi sekarang ada pendapat bahwa kalau anak misalnya diasuh oleh neneknya, itu orang tua sudah mendolimi anak dan mendolimi neneknya. Dan nenek memang pengen mengasuh, tapi sebetulnya prinsipnya itu tidak. Justru kita orang tua sebagai orang tua nanti kalau jadi orang tua ya semuanya punya anak-anak kan, punya anak nanti bakal punya anak, bakal menikah, itu sebaiknya anak diasuh oleh orang tuanya. Jadi pola asuh, kembali ke pola asuh. Dan memang kalau berkaitan dengan hal-hal lain memang masih juga debatable ya, bisa saya sampaikan ini apa justru lebih baik neneknya ya, itu kan parsial, maksudnya ya bisa saja itu karena memang ada faktor lain yang memang anak itu. Dan nanti ke depannya kalau seorang anak misalnya diasuh oleh neneknya, apapun itu untuk neneknya kan, apa orang tua tidak sakit. Kalau saya misalnya anak saya lebih dekat kepada orang lain di luar saya dengan ibunya, saya akan sakit. Saya akan berusaha anak saya supaya dekat dengan saya. Sehingga apapun yang terjadi, tetap anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Siap Pak. Oke, yang menjadi pertanyaan saya Pak berikutnya, bagaimana peran teman-teman sebaya ini Pak? Peran teman sebaya. Kalau dalam konsep kesejahteraan sosial atau ilmu kesejahteraan sosial, menurut saya justru peer educator, peer group itu dipandang lebih bisa memberikan pengaruh terhadap seseorang daripada pihak lain. Saya tidak menyebutkan pihak lain apa pihak mana gitu ya, tapi ada satu pendapat, satu teori, apabila seseorang remaja misalnya mempunyai masalah, itu akan lebih mudah mengeluarkan masalahnya terhadap remaja yang lainnya, dalam hal ini adalah teman sebayanya, sebaya sepantar gitu. Tapi tentu saja remaja yang diajak berbicara itu bisa memberikan bimbingan yang baik, bukan menjadi misalnya ada masalah melakukan kegiatan sebagai kompensasinya kepada hal-hal yang buruk, tidak. Jadi saya ajak adik-adik sekalian ya, para remaja memperkuat dirinya sendiri dengan ilmu pengetahuan. Jadikan media sosial tadi itu bukan hanya untuk chatting, untuk ya menambah-tambah sih boleh untuk kegiatan positif, tapi menambah wawasan kita gitu. Termasuk saya sebetulnya sebelum mempelajari apa-apa itu ya dari media sosial sekarang itu. Sekolah-sekolah pun kan sudah mewajibkan anak-anaknya apabila tugas lihat di media sosial atau di internet gitu. Jadi kita tidak bisa membendung apapun Pak. Perkembangan kemajuan tidak bisa dibendung. Bisa orang ngebendung misalnya HP jangan sampai ada, tidak bisa Pak. Misalnya kita tidak membentung sekarang ada internet, dia tidak bisa. Jadi apapun yang perubahan yang terjadi itu yang tidak bisa kita bendung itu
harus kita atasi dengan pengetahuan kita sejauh mana kita memanfaatkan positif apapun perkembangan yang ada. Jadi gitu menurut Pak Ya. Kantepnya. Oke, cukup jelas. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Apabila mungkin dari adik-adik Ada barangkali yang ada bertanya, ada yang mumpung mau bertanya. Mumpung saya di sini. 3 pertanyaan. Oh, jangan malu-malu, mumpung ada Pak Joni di sini. Ada yang tanyain nggak? ada. Coba tanya, itu ada yang tanyain nggak tentang kenalan remaja? Kalau belum saya isi dengan ini ya, karena sekarang ini karena ada kan diundang ya dalam posyandu remaja. Jadi kalau nanti pelajari lah, kalau sudah yang mempelajari ada apa juknis dari Kemenkesnya. Terus ada yang tahu nggak remaja usia mulai berapa? Kalau dari undang-undang kesehatan itu mulai dari 10 sampai 18 tahun remaja itu. Tapi dalam aktivitas misalnya dalam posyandu remaja pun tidak hanya remaja yang berusia 10 sampai 18 tahun yang beraktivitas, tetapi dibantu oleh teman-teman yang lainnya pun yang sudah misalnya usianya di atas itu. Sehingga mari kita jadikan Kecamatan Cimanggung lah minimal kecamatan kita atau desa kita, desa Pasir Nanjung yang sudah nyaman gitu ya, sudah tenang, dingin, enak gitu, kita jadikan sebagai sesuatu desa yang upami Cimanggung di Pigandrung, Pasir Nanjung mah kudu manggung berengannya, atau napi Cimanggung oke kudu di Pigandrung oke sami gitu. Jadi ada-ada kalau orang Pasir Nanjung nanti gandrung dengan Pasir Nanjung, karena Pasir Nanjung banyak sekali pengembangan desanya yang bisa kita kembangkan. Kalau melihat lama misalnya kita ini, kalau saya masuk ke wilayah sana, saya tidak sebut sana, justru ini lebih indah di sini Iya. Kang Atep. Ini bisa kalau kita misalnya bisa goes dari sini misalnya ke arah Patambon, ke Cimanggung dan lain sebagainya, atau kita bisa masuk ke arah Sinanggali ke sana, ini sungguh sangat luar biasa. Dan di masa pandemi ini tampaknya goes ini satu yang menarik minat. Ya. Mungkin Pak Apet ini nanti goes, Ya. Kang Padlan, naik Hana. Nanti juga. Yang lain-lain ya, karena ya itu daripada misalnya banyak nongkrong tidak puguh, mending olahraga. Insya Allah kalau misalnya olahraga, saya goes suka sudah hampir 4 tahun ya. Katanya ada pendapat begini, kalau goes selama 1 jam sehari dilakukan rutin terus menerus, itu seperti saya, insya Allah akan lebih mudah dari kakek saya. Iya dong. Saya yang bikin dulu 1-2 detik baru nge. Iya tuh. Iya. Saya akan lebih mudah dari kakek saya kalau suka goes itu. Udah, saya kesal lepas. Ada lagi pertanyaannya? Aduh, jadi saya yang menantang gitu. Oke, Wana, kalau misalkan teman-teman adik-adik masih malu-malu, nanti setelah ini kan ada acara posyandu remaja, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi lah di sana. Kalau Ya di sini, sambil aja lah. eh, Bisa melalui ini aja. Di WA saya bisa. bisa nanti dikasih tahu WA-nya. Oke Pak, menarik sekali bahasan hari ini, pagi ini, dan sangat luar biasa. Langsung disaksikan oleh teman-teman calon-calon pemimpin mungkin Pak ya, Amin. calon-calon kader yang ada di Pasir Nanjung, kader pergerakan sosial dan lainnya. Dan mudah-mudahan kedepannya adik-adik jadi penerus menggantikan Kang Kadar Amin. sebagai ya Sebagai ketua geng sini. sebagai ketua geng gitu. Karena semakin sini Kang Kadar semakin menua, Iya. Makin ompuh. giginya juga sudah tidak ada gitu. Oke, terakhir ya Pak Atepnya. Terakhir saya mohon maaf apabila nanti tadi apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan, kurang pas. Itu adalah sebatas kemampuan saya, tapi apabila ada kritik, ada saran, ada pertanyaan untuk perbaikan nanti di masa yang akan datang supaya lebih bagus lagi, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes, terima kasih.